Aku tuh nggak pernah menyangka aku akan ada di posisi ini. Dewasa ternyata secapek ini ya. Aku merasa kayak, ini aku belum 25 tapi udah quarter life crisis duluan. Insecure dan overthinking itu adalah dua hal yang selalu aku rasain setiap hari. Hai, selamat datang dan selamat menjadi teman aku. Di hari ini aku akan membahas tentang kenapa tiba-tiba langsung membahasnya. Oke, kita perkenalan dulu. Tapi aku tidak akan menyebutkan nama dan lain-lain. Kalian bisa cari tahu sendiri mungkin nanti ya. Tapi pokoknya di sini tuh aku pengen mencoba membuat sesuatu yang baru. Sebenarnya aku sering kepikiran untuk ngomong kayak gini. Cuman emang baru sekarang aja mau coba realisasiinnya. Aku nggak tahu akan turns out seperti apa. Aku mau menjadi ini sebagai tempat aku menyimpan thoughts aku gitu. Karena aku tuh tipe orang yang suka mikir sebenarnya. Kayak suka tiba-tiba kepikiran ini itu. Cuman ya semuanya ngumpul di otak aja gitu. Jadi sekarang aku mau mencoba menyalurkan, apakah bisa? We will see ya. Sekarang aku mau membahas tentang hal-hal apa aja yang udah aku dapetin selama aku hidup. Welcome untuk teman-teman yang kelahiran 2000-an yang sekarang udah umur 20 tahun something. Selamat datang di adulting era. Actually aku baru 21 tahun, lagi 22 sih. Cuman entah kenapa aku merasa selama di kepala dua itu banyak banget hal yang kayak ngagetin menurut aku. Aku tuh gak pernah menyangka aku akan ada di posisi ini. Apa aja? Mari kita mulai. Hal yang paling sering aku rasain, aku merasa aku gak tahu mau jadi apa. Padahal ini udah umur-umur dewasa kan. Maksudnya kita dibilang remaja, udah gak remaja. Dibilang dewasa, kayak masih terlalu kecil untuk disebut dewasa, tapi udah dewasa gitu. Kayak kita udah saatnya untuk punya tanggung jawab ini dan itu. Cuman somehow aku merasa kayak aku belum siap deh untuk jadi dewasa. Karena dewasa ternyata secapek ini ya. Kenapa ternyata dewasa se-nggak worth it ini rasanya? Setelah dipikir lagi, aku pernah baca waktu itu, usia 20-an itu ibaratnya 0 ditambah angka. Jadi ya, kita sama aja kayak baru lahir, tapi versinya jadi orang dewasa. Jadi kalau misalkan aku dan teman-teman semuanya merasa nggak tahu mau jadi apa, masih nggak punya jati diri, ya sebenarnya itu karena kita sebenarnya juga baru lahir ya. Lahir sebagai orang dewasa. Paham gak sih? Kayak 20 tambah 1 berarti kita baru 1 tahun menjadi orang dewasa. 22 tahun nih, 20 tambah 2 berarti kita baru 2 tahun jadi orang dewasa, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di usia-usia ini kita masih kayak gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana, gak tahu hidupnya mau dibawa jadi apa, it's okay guys, emang lagi fasenya sih. Terus juga kalau misalkan kita lihat teman-teman di luar yang udah mapan, udah sukses, udah tahu mau jadi apa, ya sebenarnya itu hal yang baik gitu. Kayak jangan sampai itu menjadi hal yang bikin kita tuh jadi ngedown. Paham gak sih? Kayak kadang tuh aku suka merasa ya, ini yang aku rasain, kok kayaknya orang-orang udah pada tahu mau jadi apa, orang-orang udah pada lulus kuliah, orang-orang udah pada punya bisnis, orang-orang udah pada kerja. Saya orang-orang ini yang kayak seangkatan gitu ya. Di sisi lain kok aku masih kayak gini-gini aja ya, kok masih kayak main-main aja gitu. Lagi memang itu yang akan terjadi di umur kepala dua ini. Jadi kita harus lebih kayak bear with ourselves gitu loh. Jangan terlalu keras. Circle aku itu menjadi sangat kecil, jadi amat sangat sedikit, banyak yang datang dan pergi gitu. Terus aku merasa aku lebih gak bisa blend in ke semua orang. Kayaknya itu tuh karena kita udah tahu mana yang fit ke kita dan mana yang enggak, mana yang cocok sama kita dan mana yang enggak, mana yang bisa kasih hal baik dan mana yang enggak gitu loh. Jadi secara langsung dan gak langsung kita tuh udah menyaring circle kita. Itu juga hal yang wajar ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi merasa banyak yang pergi, banyak yang ninggalin, atau kayak orang yang biasa deket banget jadi gak dekat, itu normal guys. Mungkin kalau misalkan mereka masih ada di hidup kalian gak akan bisa mendapatkan sesuatu pembelajaran gitu. Misal kalian punya temen yang kalian udah akrab banget, tapi somehow kalian merasa dia toxic, tapi tetap dilanjutin pertemanannya karena kalian merasa udah lama temenannya. Padahal gak apa-apa banget loh kalau mau di cut off, kalau dia enggak
memberikan kontribusi baik apapun gitu, ya udah cut aja. Karena dia pun atau orang lain pun atau teman kalian lain pun pasti akan melakukan hal yang sama gitu loh. Jika misalkan circle kalian makin mengecil, it's fine gitu. Jadi kayak jangan menyalahkan diri sendiri. Next aku mau membahas juga tentang jangan menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena ya kalau mau diulik-ulik kesalahannya banyak banget. Tapi namanya orang hidup itu pasti membuat kesalahan. Iya kan? Justru aneh kalau kita nggak pernah membuat kesalahan. Cara satu-satunya, instead of menyalahkan diri sendiri, kita bisa improve apa yang bisa kita improve, apa yang harus kita perbaiki. Dan itu memang sudah saatnya. Di umur-umur segini tuh kita baru membentuk jati diri kan. Dan kita itu adalah manusia yang selalu belajar, yang harus selalu belajar dari kesalahan. Itu adalah fungsi kita menjadi manusia. Jadi jangan nyalahin diri sendiri kalau bikin salah. Misalnya di lingkungan pertemanan, di lingkungan keluarga, terus di hubungan percintaan. Ya kalau bikin salah, ya udah minta maaf. Terus cari cara untuk memperbaiki. 1, jangan kabur. 2, jangan menyalahkan. Menurutku di dalam suatu permasalahan itu gak ada yang perlu disalahin sih. Kayak aku percaya everything happens for some reasons. Dan kalau memang itu udah terjadi dan ternyata gak sesuai atau hasilnya gak baik, kayak gak perlu untuk cari lampiasan untuk disalah-salahin gitu sih. Insecure dan overthinking itu adalah 2 hal yang selalu aku rasain setiap hari dan selalu aku pikirin setiap malam. Insecure itu apa aja? 1, pencapaian orang lain. 2, pendidikan orang lain. 3, lingkungannya orang lain. 4, prestasinya orang lain. Kita akan selalu insecure sama apapun itu. Menurut aku cara kita untuk supaya tidak insecure itu adalah membatasi diri dan set boundaries. Jadi ibaratnya kita tuh harus bikin pagar-pagar gitu. Jadi enggak sembarangan informasi itu bisa kita serap. Kita harus punya mindset kalau apapun itu sebenarnya udah diatur gitu. Jadi gak usah insecure sama pencapaian orang lain. Ya memang sih susah, apalagi kayak kalau misalnya ngeliat teman-teman seangkatan gitu ya. Ya aku nih yang paling baru kejadian di aku adalah insecure banget karena teman-teman aku udah pada lulus sidang, udah pada tinggal wisuda, sedangkan aku belum. Aku masih stuck dan itu tuh insecure banget, gila. Rasanya tuh kayak aku kalah sama peperangan yang siapa yang bikin perang juga gitu kan sebenarnya, tapi aku tetap merasa aku kalah gitu. Sebenarnya memang nggak perlu sih insecure itu, karena kita semua punya jalannya masing-masing guys, dan kita punya timing masing-masing juga gitu. Dan apa yang baik yang kita lihat di orang lain itu belum tentu baik di kita, di timingnya kita, dan untuk diri kita. Jadi instead of insecure, lebih baik bersyukur aja. Ini adalah klise, hal paling klise yang selalu ada di dunia ini, tapi itu bener loh. Somehow kita merasa kurang karena kita gak melihat apa yang udah kita punya. Jadi kita cuma ngelihat apa yang orang punya tanpa kita lihat apa yang kita punya. Even if kita gak punya apa-apa, ya udah, mari kita berusaha gitu. Karena gak ada gunanya untuk insecure ngeliatin pencapaian orang lain tapi kitanya cuma nge-stuck diem gak ngapa-ngapain. Yang terakhir yang aku yakin kalian semua relate, aku merasa aku menyesal menyanyiakan masa kecil aku, karena aku merasa waktu kita udah di era sekarang itu jam istirahat amat sangat berkurang, waktu kita untuk explore ini itu ya terbatas. Sebenarnya kalau mau menebus hal-hal itu gitu ya, kita masih punya waktu. Selama kita hidup itu memang saatnya kita untuk explore anything gitu. Dan itu adalah alasan kenapa aku ada di sini sekarang, karena aku penasaran, aku mau mencoba mengeksplor satu hal yang baru gitu. Ini akan works on me atau mungkin juga enggak, ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Waktu pas kecil itu kan kita selalu pengen jadi orang dewasa karena kita ngelihat orang dewasa itu kayak punya kebebasan gitu ya. Padahal ternyata kebebasan itu diiringi sama tanggung jawab yang besar. Nah sekarang kita udah besar
ya kan? Kita udah punya kebebasan itu. Jadi selamat berjuang. Dan satu hal yang perlu kita semua tahu itu adalah kita semua gak pernah sendirian, guys. Aku selalu merasa aku sendirian di dunia ini kalau lagi overthinking, tapi sebetulnya enggak. Dan ini adalah reminder juga untuk diri aku sendiri kalau kita tuh sebenarnya gak pernah sendirian. Cuman kita tuh gak tahu siapa aja yang lagi merasakan dan struggling sama hal yang kita rasain. Jadi kita merasa kita berjuang sendiri di dunia ini. Tenang aja, kalau misalkan kamu lagi merasa kamu sendiri, ada aku. Aku juga selalu struggling sama hidup aku, dan aku masih selalu ingin mencoba hal yang baru. Jadi ayo kita cobain hal baru itu sama-sama. Ayo kita explore dunia ini sama-sama in a good way. Ayo kita semangat walaupun rasanya mau menyerah. Dan somehow setelah banyak hal yang menyebalkan tadi di usia 20-an ini, aku merasa di usia ini tuh juga waktunya kita untuk belajar banyak hal-hal yang kita nggak aware waktu kita masih remaja kemarin, dan sekarang kita udah lebih aware. Jadi ayo kita banyak-banyak belajar dan ayo kita banyak-banyak diskusi. Mungkin segitu dulu buat hari ini. Aku nggak tahu apakah akan ada yang melihat aku berbicara seperti ini, tapi kalau ada, tolong absen di bawah, kasih tahu aku apa yang harus aku bahas lagi untuk next time. Jadi konklusinya adalah jangan insecure, coba hal baru, terus explore dan belajar. Jadiin apa yang kamu lihat di luar sana yang bikin kamu iri itu sebagai motivasi. Jangan dijadiin sebagai bahan insecure, tapi jadiin motivasi supaya kamu bisa maju juga. Jangan takut sendirian, guys, karena kamu gak sendirian. Aku juga gak sendirian. Terima kasih ya udah melihat sampai ujung ini. Semoga bisa membantu yang lain juga. Thank you for watching. See you in the next video. I'll see you again. Dari tadi kenapa kayak ngasih solusi mulu ya? Perasaan depannya oke.